Shalom Pak Bu, semua baik-baik, puji Tuhan. Buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah. Staf saya akan membagikan visi misi gereja di tempat ini. Tentu kalau Bapak Ibu punya pergumulan juga, Bapak Ibu bisa tulis di permohonan doa, atau Bapak Ibu saat waktu dikunjungi atau didatangi oleh staf saya. Saat Anda waktu selesai ibadah, kami juga akan berdoa buat Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu yang tidak sempat hadir di dalam fellowship ini, tapi ada di rumah. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Jadi hadir ya, maksud saya hadir itu seksama diperhatikan. Nanti kita ada berjaman kudus dan Bapak Ibu di rumah jangan sendirian ya, bersama dengan keluarganya. Saran saya selalu adalah kepala keluarga menjadi imam di rumah. Saya kira itu yang lebih penting. Ya, jadi Pak Bu sudah siap semua untuk mengalami Tuhan? Seberapa Bapak Ibu mau mengalami Tuhan? Haleluya. Apakah memang sudah seringkali ditanya seperti itu lalu jadi agak sedikit biasa gitu ya, mengalami Tuhan jadi ada bahasa biasa aja, tapi kan gak ngalami gitu loh ya. Sehingga akhirnya ibadah menjadi biasa-biasa gitu ya. Tapi kan kita harus sadar bahwa tujuan daripada ibadah itu adalah pengalaman dengan spiritual. Jadi ibadah tidak hanya sekedar ritual, saya selalu ulangi. Tapi memang kita perlu ritual juga. Karena dari ritual itu penyembahan itu ritual, muji Tuhan itu ritual, melakukan semua aktivitas itu ritual. Di dalam teori keagamaan, kekristenan secara alkitabiah itu kan namanya ibadah itu kan ritualnya 3 hal yang tidak bisa dilepaskan. Pertama itu penyembahan, kedua itu adalah pelajaran, yang ketiga adalah pelayanan. Nah, kata pelajaran itu apakah hanya di khotbah? Berapa menit kita mengalami khotbah ya? Artinya jauh lebih baik itu adalah mengalami langsung dari Tuhan itu sendiri. Harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Baik, kita langsung saja kepada topik hari ini. Kita buka dulu Alkitabnya, melihat keilahian Allah, dan itu sudah menjadi topik tahunan kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang cukup serius untuk kita pelajari. Saya ambil kitab ini, hanya satu ayat sebenarnya saya ambil. Tapi di rumah kalau Bapak Ibu punya kesempatan baca satu perikop tentang Abraham ya. Nah, ayat ini berkata demikian, Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang 11, dan ini sebuah peristiwa bagaimana Abraham datang ke kerajaan Abimelek, lalu di situ terjadi sesuatu. Nah, saya ambil satu ayat peristiwa itu untuk kita sharing saja, supaya kita punya waktu nanti kalau kita memang punya waktu kesempatan kita ngalami Tuhan bersama-sama. Tetapi saran saya selalu di rumah dibaca ya, supaya temu konteksnya ya, lebih jelas gitu. Nah, kita berkata, lalu Abraham berkata, aku berpikir ya, Tuhan ya, aku berpikir. Karena dia berpikir, kata aku berpikir, aku takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Perhatikan baik-baik. Aku berpikir. Yang kedua, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Keadaannya.
Maka kalimat berikutnya, karena berpikir Tuhan tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Kalau di dalam khotbah secara puitis sastra, ya saya ceritakan istrinya begini, terlalu lama waktunya. Ya, udah pokoknya istrinya tuh cantik gitu aja udah. Kenapa cantik? Umurnya udah tua, 80-an waktu dia ketemu. Lah bayangkan saya 80-an saja masih seorang raja tertarik. Emangnya kerajaannya tidak cukup punya wanita cantik apa? Kan kira-kira gitu. Nah ini ya membuat dia. Tapi karena Abraham tahu bahwa istrinya cantik, kalau dia masuk ke dalam sebuah lingkungan, apalagi di lingkungan itu ada lingkungan sudah terdengar bahwa si raja itu tukang nikah, tukang ngambil orang-orang cantik. Maka di dalam memori pikirannya, dan demikian pasti istriku akan diambil. Nah bagaimana istri saya bisa diambil kalau saya nggak dibunuh? Nah itu dia. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah semuanya muaranya dari mana? Semuanya muaranya dari mana? Muaranya dari sini nih. Aku berpikir, bilang, aku berpikir. Pak, Bu, berpikir itu gak salah loh. Karena Tuhan memberikan kita, menciptakan otak untuk kita berpikir, itu hardware-nya, perangkat kerasnya. Tapi Tuhan juga berikan ya software-nya, perangkat lunaknya. Jadi otak manusia yang sebegitu hebat, konon seorang ahli neurolog berkata bahwa otak manusia itu diciptakan oleh Allah dan dibekali 86 miliar neuron. Susah ya kalau apa sih itu neuron? Makanan apa itu? Bukan makanan. Neuron itu adalah sistem kerjanya otak. 86 miliar. Berapa besar ukurannya? Kita orang awam gak ngerti. Saya gunakan alat sebagai perumpamaan. Loh kenapa mesti babe ngulang-ulang? Persoalannya karena terkadang kita kurang perhatiin gitu loh. Nah itulah sebabnya saya masih bisa merasakan secara feel Tuhan suruh saya khotbahkan ini terus. Mungkin sebagian orang sudah ada bosan itu lagi. Ya gak apa-apa. Sebab karena saya masih merasakan jemaat masih butuh. Saya harus menjawab kebutuhan jemaat daripada saya menjawab keinginan sebagian kecil yang mungkin sudah mau yang lain-lain. Ya kan? Kira-kira gitu. Nah jadi maksudnya 86 miliar itu gambarannya kalau istilah komputer, pasti ngerti kata komputer ya. Berapa besar komputer itu kalau saya memberikan contoh. Ya katanya komputer itu mungkin 2 atau 3 kali sebanding dengan dunia ini. Bapak Ibu juga masih sulit berapa besar tuh dunia. Karena seringkali lihat di bola dunia ya. Tergantung belinya berapa besar. Tapi kenapa sih tidak sedikit berpikir kita itu ada di dalam dunia loh. Sementara kita hanya baru separuh dunia ya. Dari sini ke Amerika itu baru separuh. Kita butuh waktu itu puluhan jam terbang. Dalam sisi waktu kan 12 jam. Berarti separuh. Ya, kalau kita muter balik lagi ya kan itu 24 jam baru ketemu lagi jam yang sama. Berarti di dalam hitungan waktu yang berlaku bukan waktu perjalanan, itu tergantung kecepatan. Artinya dunia ini besar sekali Pak Bu. Nah kalau kita jadikan benda sebagai bahan perbandingan, komputer itu, kemudian itu barang ada dalam otak kita. Ini kenapa saya tidak bosan-bosannya ngomong loh. Dan ini saintis, ilmu, bukan dongeng. Sekarang susah kita mau bohongin orang dalam pengajar, karena ada bisa tinggal buka, klik Google aja. Ya. Dan konon katanya sarafnya itu sendiri di otak itu kalau ditarik keluar itu kita puterin bisa 3 kali bulatan dunia. Saya bingung juga ya, apa segitu panjangnya saraf di dalam otak kita? Ada otak, ada otot, ada saraf, baru ada darah. Nah darah itulah unsur kehidupan manusia. Hebat ya. Nah berpikir
Itu Tuhan yang memberi buat kita sebagai hardware. Tetapi kita perlu software-nya. Ingat. Nah, sekarang Pak Bu perhatikan baik-baik. Berpikir itulah yang menentukan kehidupan kita baik hari ini, besok dan akan datang. Jadi bukan keadaan hari ini, besok, lusa dan akan datang. Bukan keadaannya. Keadaan itu semua relatif. Tidak ada yang pasti. Tetapi yang membuat kamu menentukan bagaimana besok, lusa dan akan datang. Itu adanya cuma di otak kamu. Berpikirnya kamu. Kalau hari ini kamu berpikir susah, ya pastilah susah. Sebagaimana Alkitab katakan bahwa Abraham berpikir, apa yang dipikirkan? Pikiran negatif. Apa yang dipikirkan negatif? Yaitu dia berpikir, apa itu? Dia berpikir, aku berpikir Tuhan tidak ada di tempat ini. Menurut Anda positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena ia berpikir Tuhan berdasarkan keadaan. Ya keadaan memang tidak kelihatan. Ya, jangan-jangan sebagian kita juga seringkali begitu. Terkadang kalau merasa Tuhan ada cuma di mana? Di gereja. Shalom, haleluya, bagaimana Pak Gembala, bagaimana Ibu baik-baik, bagaimana anak semua baik-baik, puji Tuhan. Ya kan? Keluar dari gereja gimana? Kita tidak pernah hadir seutuhnya di dalam kehidupan. Ini salah satu contoh Pak Bu. Terkadang kalau kita ketemu dalam suatu keadaan yang memaksa, katakan ya, mengkondisikan kita itu rohani. Itu namanya apa? Beriman oleh karena keadaan. Saya masih ingat pada waktu saya 98 masih di Jakarta. Ya 98 betul. Itu waktu kerusuhan bulan Mei. Ya kayak bulan-bulan ini. Ya, ini udah bulan Mei kan. Ya begitu kejadian bulan Mei. Ya itu untuk suruh orang ibadah doa itu gak susah lagi. Bahkan mereka yang minta. Ayo kita bikin. Saya bikin ibadah, bikin doa. Cuma di gang itu, di jalan-jalan. Saya kumpulin satu komplek kami. Ada yang masak. Jadi di situ saya sharing aja sama mereka. Kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kan sebagian datang nawarin, Pak Pendeta mau pergi enggak? 5 juta sewa ambulan. Pergi ke airport lalu kabur dari Indonesia kan. Itu kan dulu ya mas begitu. Ya karena kita enggak bisa pakai mobil lagi kemana-mana. Zaman itu loh ya, dan ini fakta. Ya fakta, saya ngomong begitu direkam. Dan Pak Bu, keadaan itu tidak pasti, keadaan itu harus berubah. Tapi cara kita berpikirnya gimana? Nah memang waktu itu sempat pikiran saya juga terserongkan. Anda bayangkan pada kondisi seperti itu, ya tiba-tiba dari aparat lah ya, dari orang-orang penting situ beritahu pada kami, dia bilang nanti malam kumpul ya di lapangan golf di Pantai Indah Kapuk. Jadi semua harus kumpul di sana. Katanya nanti akan terjadi tanda kutip akan ada penjarahan dan sebagainya, kurang seperti itu katakannya. Ya udah karena disuruh dari orang penting sana ya kami semua siap-siap juga, termasuk saya waktu itu kalau tidak salah siapa di sana saya lupa lah ya, atau Irwan atau si Sofian saya lupa pada itu. Ada di rumah saya juga pada waktu itu. Jadi ya kami semua siap-siap semua jalan juga. Sempat terkondisi, saya berpikir ya iyalah daripada nanti di sini konyol gitu kan. Udah siap-siap sama si ingat saya cuma bawa tas satu, saya ngomong sama istri saya inilah harta saya satu-satunya di tas itu aja. Maksudnya apa? Surat-surat lahir, surat kawin, surat nikah maksudnya bukan surat kawin ya. Kawin gak pernah diregistrasi. Ya surat nikah, surat ijazah, sertifikat semua itu ada di dalamnya. Hanya surat mati yang belum. Ya, belum tapi udah kepastian itu ya. Kapan saya tidak tahu. Terus saya bawa saya jalan-jalan saya lihat anak-anak saya, terutama anak saya yang kecil ada 2 waktu itu, ya masuk yang lain kan udah gede, yang kecil 2 tuh yang cewek sama yang cowok tuh Elsie sama Yusa itu. Saya lihat mereka bawa ransel itu, sepertinya kayaknya mereka enggak punya pikiran apapun gitu ya. Enggak tahu kejadian apa enggak tahu gitu, jalan aja gitu. Waktu saya lihatin hati saya nangis, Tuhan kenapa saya begini gitu loh. Karena semua kan jam. Waktu saya
bertanya, Tuhan kenapa saya jadi begini? Terus Tuhan bilang, lu masuk kamar lagi. Nah, waktu di kamar itu dalam keheningan. Ya, dalam keheningan saya cuma duduk, Tuhan, saya tidak mau melangkah kalau bukan Tuhan yang suruh. Dan tiba-tiba suara itu datang kepada saya. Tinggalkan kamu punya barang, kembalikan ke koper kamu, ke lemari, ambil minyak, urapi anak-anak kamu dan isi rumah kamu. Ada, si Gideon juga waktu juga ada ya, semua. Saya urapi satu. Udah tidur aja, udah agak malam, nggak usah lagi pindah. Oh disuruh, nggak usah takut saya bilang. Lalu saya keluar, saya minta sama tetangga-tetangga, saya bilang, ayo malam ini semua jangan pindah. Duduk di rumah saya aja di depan situ. Wah, ada yang goreng pisang, ada yang bikin kopi, bawa TV keluar. Udah kita nongkrong sana. Ya saya juga tidak tahu kenapa Tuhan suruh begitu. Ya akhirnya karena disuruh sama RT sana, pakai ikat putih semua, ya kami ikat putih semua juga. Ya bawa kentongan, ya saya pikir mau bawa apa? Saya bawa itu buat buka ban punya. Sofian tanya saya, Kotoni, apakah nanti kita pukul orang? Gak usah, pukul tiang listrik nanti. Pokoknya dia datang, kita pukul tiang listrik rame-rame, dia kabur gitu loh. Ya udah gitu, memang pada jam 12 kurang lebih lah, mau masuk jam 1 datang, wih rombongan. Tapi karena kami semua duduk begitu, dia gak mampir, dia terus liwat. Dia masuk ke Pantai Nakapuk dan kamu tahu sejarah mencatat komplek Pantai Nakapuk itu habis malam itu. Tapi komplek kami tidak. Nah, maksudnya apa sih? Cara berpikir yang menentukan. Abraham berpikir Tuhan tidak ada. Maka ketika dia berpikir Tuhan tidak ada, apa kejadiannya? Ya. Yang pertama saya coba memikirkan apa yang terjadi. Ya kehilangan kebenaran ilahi. Pada saat Bapak Ibu berpikir Tuhan tidak ada, pasti kita akan mengambil keputusan berdasarkan logika kita. Ya Pak ya? Nah, saat waktu kita mengambil keputusan dengan logika kita, kita sudah meniadakan Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu tidak ada? Kalau Tuhan tidak ada, kemana kamu mesti pergi? Kalau Tuhan saja sudah tidak dekat sama kamu oleh karena keadaan, dengan kata lain tanda kutip, Tuhan saja kabur. Siapa penolong kamu lagi? Kan kira-kira seperti itu. Lah, kalau kamu anak Allah, kamu ada masalah. Kalau Tuhan tidak datang, ada apa? Pertanyaan saya. Apakah Tuhan kita itu Tuhan yang gak benar? Tuhan kita itu kata Elia. Ya kata Elia di dalamnya. Oh panggil Tuhan kamu. Barangkali lagi ke pasar sibuk. Ya mungkin gak begitu tuh ya. Barangkali dia lagi bertengkar sama istrinya. Kan begitu ya kira ngejek kan gitu. Tidak Pak Bu, Tuhan kita keren. Itu yang pertama. Maka itu jangan berpikir ya Tuhan tidak ada. Kalau kamu berpikir Tuhan tidak ada, ketakutan itu mulai menguasai kamu. Yang pertama kamu kehilangan kebenaran. Sebenarnya saya punya satu ilustrasi tentang kebenaran. Ya, tidak apa-apa lah saya pergunakan waktu ini. Ini ada satu cerita. Seorang bapak tanda kutip hidupnya biasa-biasa saja dan dia bawa anaknya karena hujan gerimis, dia pakai payung lalu dia tuntun anaknya jalan di lintasan jalan. Nggak lama kemudian ada pasangan suami istri naik sepeda kencang sekali karena dia mau ke rumah sakit, dia mesti lari kencang, tetapi dia pakai sepeda ngeliwati bapak yang bawa anak itu. Bapak melihat seorang pasangan suami istri naik sepeda, lalu dalam hatinya berkata, sekiranya kalau saya punya sepeda seperti dia, saya bisa bonceng anak saya tidak kena kehujanan. Baik nggak pikiran seperti itu? Oh baik dong, ya itu pikiran baik juga ya. Lalu jalanlah ya si anak ini sama bapaknya, lalu yang naik sepeda juga jalan. Waktu dia lagi jalan, papasan datang satu mobil cukup mewah mobilnya. Di dalamnya ada bapak, ada anak, dan ada istri dan liwati. Ya, agak lumayan kencang. Lalu airnya ngecepret ke dia. Lalu dia bilang, memang kita ini gak bernasib baik. Hanya punya sepeda. Kalau saja saya kalau punya mobil seperti dia, maka istri saya tidak akan kena air. Saya akan kerja lebih keras lagi supaya punya mobil, supaya lebih
nyaman, bahagia. Salah gak sih berpikir gitu? Enggak salah juga, harus berpikir seperti itu. Ya kan? Nah, sementara di dalam mobil itu sepasang suami istri dan anak yang bawa mobil sedang menuju ke kepolisian mengurus anaknya yang kena narkoba. Habis itu mau ke catatan sipil mendaftarkan perceraian. Dan waktu perjalanan dia berkata, apalah gunanya saya punya mobil mewah. Apalah saya gunanya punya istri yang cantik. Apalah gunanya saya punya anak yang pinter-pinter. Sementara kena narkoba. Istri saya cantik mau cerai. Karena dia anggap bahwa bapaknya yang salah. Jauh lebih baik aku seperti yang naik sepeda itu. Walaupun naik sepeda tapi pelukan. Ketika dia liwat lagi dia anak yang digendong sama dituntun sama bapaknya pakai. Nah, walaupun tidak punya sepeda, walaupun jalan kaki, pakai payung, tapi masih bahagia. Ngerti gak sih maksudnya cerita ini? Sebenarnya di dalam keadaan orang itu bicara itu namanya relatif sementara. Saat waktu kita masih jalan kaki, janganlah melihat orang yang naik sepeda jauh lebih baik daripada kita. Kita timbullah iri. Ini lata namanya. Syukurilah apa yang ada pada kamu, keadaan kamu. Itu yang benar. Pikirnya yang benar ada. Tuhan terima kasih hadir apa yang ada pada kamu. Karena Tuhan izinkan, maka Tuhan tahu di mana yang terlebih baik. Kalau kamu punya mobil mewah, syukuri juga. Bukan berarti kita punya yang mewah, sementara yang punya mewah saja tidak bahagia karena hidupnya tidak benar. Nah, apa artinya? Kebenaran itu jauh lebih baik. Pak Bu, kalau kita hidup sudah kehilangan kebenaran ilahi, maka yang datang itu adalah penderitaan seumur-umur. Lalu yang kedua, hilangnya kepribadian diri. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu adalah statusnya sama seperti dia. Manakala kalau kita berpikir bahwa kita ini anak Allah, berarti Bapa tidak akan pernah tinggalkan kita. Ya Pak ya? Sebab Alkitab berkata, tidak sekali-kali aku tinggalkan kamu seorang yatim piatu. Tapi kok bisa-bisanya kamu berpikir bahwa aku pikir Bapak tak ada bersama aku. Jahat gak sih? Sebuah pikiran yang jahat. Kalau kamu melihat sesuatu mengindikasikan sepertinya terjadi seperti itu, tapi belum tentu kebenaran. Karena semua ada maksud dari Tuhan. Jadi seringkali kita kehilangan jati diri kita disebabkan karena kita menganalisa sesuatu yang bukan sebenarnya. Dan yang ketiga, di situ hilangnya kepemilikan hidup. Kalau kita tidak memiliki kebenaran, karena kita tidak memiliki kepribadian, apa yang kau miliki hanya tunggu waktu. Istrinya aja hilang kok. Istri itu barang yang susah hilang loh. Ya Pak ya, susah hilang. Ya, itu aja bisa hilang. Apalagi benda kamu. Halo. Tapi Alkitab mengatakan, kamu kehilangan kepemilikan hidup. Kalau kita sudah kehilangan kepemilikan hidup, dengan apa kita membangun kehidupan kita? Dan dia kehilangan pengembangan kehidupan. Dan kalau orang kehilangan istri masih bisa punya kehidupan enggak? Pengembangannya. Enggak punya anak toh. Kalau orang udah enggak punya istri masih punya anak, itu namanya anak apa? Anak pungut. Jadi kesimpulannya apa? Pikiran itu sangat amat penting. Dan bagaimana supaya kita sebagai anak Tuhan, cara berpikir kita. Saya tutup dengan ayat ini supaya kita dapat endingnya bagus. Ibrani pasal 11 Alkitab berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan ada.
Walaupun kita tidak kelihatan, nanti tanggal 13 di seminar Isa Al-Masih, ya, dia berdiri di tengah kita. Saya akan membahas ini dimensi yang kelima, di mana Allah itu. Kita ada di dimensi apa? Sehingga kok sepertinya Tuhan jauh. Karena kita tidak memahami kebenaran, kita teriak-teriak Tuhan itu jauh. Walaupun memang Tuhan ada di surga, tetapi bisakah kita berhubungan dengan Tuhan? Bisakah kita mengalami Tuhan? Alkitablah yang menjawab, bukan pendeta yang menjawab. Jadi percaya Tuhan ada. Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan ada, sikapnya gimana? Halo? Sikapnya ini, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bilang sama kiri kananmu, cari Tuhan. Tuhan kasih upah. Cari jodoh kehilangan jati diri. Ya toh, cari jodoh kehilangan jati diri gimana tuh? Ini mesti saya lengkapi. Tiap hari cari jodoh. Tuhan berikan saya yang sepadan dengan saya. Kalau saya umur 30 minimal yang 29 atau 27. Karena sudah berapa tahun nggak dapat lagi. Ya udahlah selisih 1 tahun nggak apa-apa. Masih nggak dapat tuh, sama-sama usia nggak apa-apa lah. Nggak dapat tua sedikit nggak apa-apa lah Pak. Tuhan. Masih nggak dapat. Tuhan yang penting pria aja lah. Jadi karena pria juga datang. Tuhan kalau aku gereja ada seorang pria yang tegur aku. Berarti itu calonku. Pas yang tegur dia ada kakek-kakek. Dia nggak bisa jalan lagi. Neng tolong dong bawa saya ke gereja. Apakah begitu? Nah, cari Tuhan dulu. Ini bicara soal jodoh loh. Soal apa lagi? Soal berkat juga sama. Kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya akan menyusul. Kenapa? Seluruh lembaga kehidupan itu di bawah lembaga keilahian Allah. Tunduk kepada Dia. Maka kalau kita ada di dalam parlemennya keilahian Allah, maka lembaga kehidupan semua tunduk. Ini keren, ya pagi tadi Tuhan ajarin saya dalam satu topik yang baru. Nanti saya khotbahkan minggu depan. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mencari Tuhan? Bagaimana? Nah kadang-kadang karena kita tahu Alkitab kata cari ada Tuhan, kita cari gereja yang punya Tuhan. Pak, Bu, kalau Anda cari gereja yang punya Tuhan, kecenderungan kita akan mengatakan gereja yang kamu tinggalkan gak punya Tuhan. Dan itu sebuah pemfitnahan yang luar biasa. Ya Pak ya. Tanpa kita sadari kita telah jatuh dalam dosa yang kita sendiri tidak tahu. Itu namanya dosa laten. Boleh gak cari gereja? Boleh, gak salah. Tetapi bukan karena gak ada Tuhan. Ya. Jadi bukan cari gereja atau tempat. Ada yang suka tempatnya rame, ada yang suka tempatnya sepi. Gerejanya tuh rame pusing, gua cari yang gereja sepi aja. Dan kita hidup oleh keadaan, kita bukan hidup oleh kebenaran. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu, udah Alkitab kata, pikirkan aja Tuhan itu ada. Waktu kamu pikirkan maka terkoneklah frekuensi kita. Menyambung keilahian di dimensinya Allah, maka Allah beri upah. Allah memberikan kelimpahannya, bukan kelimpahan berkat, tapi energinya, keilahiannya. Saat waktu kita susah, Dia ada. Saat waktu kita jatuh, Dia menopang. Saat waktu aku memanggil Tuhan ada, itu lagunya bagus tuh. Saya pernah sekali lagu itu saya nyanyi sampai saya nangis sendiri. Gimana ya? Saat ku susah, Dia menopangku. Itu lagunya ada, bagus itu. Bagaimana kita cari Tuhan? Tuh, pikirkan. Pikirannya menentukan. Kamu bersama Tuhan atau tidak. Bilang sama kiri kananmu, pikirkan. Cari Tuhan itu pikirkan, pikiran kita. Kalau percaya Tuhan, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Berarti kita percaya, kita cari, pikirkan. Kenapa? Pikiran kita itu adalah bagian daripada percaya. Sekali lagi, pikiran adalah bagian daripada percaya. Maka ada Alkitab katakan, kamu kurang percaya sih, usir setan gak keluar. Kata apa? Kurang percaya.
Kenapa kurang percaya? Barangkali cuma hanya pikirin aja. Tuhan yang memberikan aku kuasa untuk mengusir. Kalau saya perhatiin saya bahasa saya, Tuhan beri aku kuasa mengusir setan. Pertanyaan saya kepada kita semua, apakah kuasa yang saya pakai bisa usir setan enggak? Mungkin Anda agak sedikit bingung. Saya kalau kasih contoh, Gideon kasih saya handphone. Saya bisa telepon kemana-mana kan, betul nggak? Betul kan? Saya sekarang pengen telepon ke Jakarta. Saya cuma mau tanya, sudahkah bisa saya telepon? Belum. Ini telepon saya punya tapi belum aktif. Maka kata Tuhan, kamu kurang percaya. Percaya cuma hanya pikirin Tuhan ada, itu belum lengkap. Maka yang terakhir ini, disinilah kekuatan hidup. Pikiran itu memang pusat kontrol. Sekali lagi, pikiran memang itu pusat kontrol. Tapi hati adalah pusat kehidupan. Alkitab katakan jaga hati, dari sanalah engkau akan menerima sumber kehidupan. Jadi kata pikir itu gak cukup Pak Bu, rasakan. Itulah sebabnya tiap kali saya mendorong atau mengencourage para pelayan Tuhan. Kalian kalau lagi main musik, karena kita biasa udah bawa sadar. Betul enggak? Saya khotbah juga bisa bawa sadar loh. Karena saya udah tahu semua. Kalau saya tahu berarti sudah termemori dong. Saya mesti pikirkan waktu saya khotbah, connect Tuhan sedang berbicara sama saya. Kemudian saya mesti merasakan bahwa saat ini saya bicara suaranya Tuhan yang memberi. Saya rasakan, kata rasa itu berarti now, kini. Kalau kita pikir berarti kemarin, bisa akan datang. Ngerti gak? Pikiran itu bisa menentukan hari kemarin. Kemarin aku dikasih uang. So, saya senang belum? Belum tentu. Karena kemarin kasih, pas saya pulang uangnya sudah habis. Kan gitu lah. Terus saya pikir besok saya akan dikasih uang. Udah dapat belum? Belum. Senang gak? Masih kembang kempes. Tapi sekarang aku sudah dapat uang. Jadi harus rasakan. Kita menyembah Tuhan itu selain kita pikirkan Tuhan ada, tapi kita rasakan Dia hadir dalam diri saya. Dengan apa? Roh Tuhan yang hadir dalam diri saya. Maka tanggal 13 kita akan masuk untuk mengerti satu bagian ini. Tuhan memberkati.